Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Kepala SMK Sore Tulung Agung, Bapak Dr. Andes Masdugi, yang terhormat Bapak Ibu Waka SMK Sore Tulung Agung, yang terhormat Bapak Ibu staf pimpinan dan Pokja SMK Sore Tulung Agung, dan yang berbahagia peserta MPLS Daring SMK Sore Tulung Agung tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu lagi pada kegiatan MPLS Daring SMK Sore Tulung Agung hari kedua, tanggal 13 Juli 2021. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Peserta MPLS Daring SMK Sore Tulung Agung yang berbahagia, hari ini kami akan menghadirkan narasumber dengan materi dan informasi yang berbeda dari hari sebelumnya. Beliau ialah pertama, Bapak Dr. Andes Tupari. Beliau nantinya akan menjelaskan tentang seluk-beluk kesiswaan dan tentang tata krama di SMK Sore Tulung Agung. Narasumber kedua yaitu Bapak Santoso Hargiansyah SPD. Beliau nantinya akan menjelaskan tentang kejuruan di TKRO maupun TBSM serta prospek kerja di kedua bidang kompetensi keahlian. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kepada narasumber pertama kita yaitu Bapak Tupari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irma. Mohon maaf saya membuka masker dulu. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya banggakan. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Sore Tulung Agung, Bapak Dr. Mas Dugi, rekan-rekan wakil kepala sekolah, rekan-rekan staf, kemudian panitia MPLS, Bapak Ibu guru yang ada di rumah maupun ada di kantor. Saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Anak-anakku yang berbahagia dan saya banggakan, materi yang jam 8 ini yaitu mengenai tata krama, kemudian tata tertib, dan aturan-aturan yang berlaku di lembaga di SMK Sore Tulung Agung. Perlu kami sampaikan pada anak-anakku dan mungkin pada orang tua wali, Bapak Ibu guru yang mengikuti acara MPLS ini. Tata krama, tata tertib maupun aturan-aturan tidak lepas dari kehidupan, baik itu kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bersosial. Kita adalah manusia yang hidup, ini perlu komunikasi
Dan komunikasi itu perlu ada aturan-aturan yang harus ditaati, dilaksanakan oleh masyarakat yang bersosialisasi. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini MPL-nya secara daring, sehingga kami tidak bisa secara panjang lebar untuk menyampaikan buku tata tertib. Jadi tata tertib sekolah ini ada bukunya, ada aturannya yang sudah tertulis, yang ada 30 halaman. Namun demikian yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini yang poin-poin saja, yang nantinya kalian ikuti pada waktu pelajaran luring atau pelajaran tatap muka. Pada waktu kesempatan ini pelajarannya atau aturannya masih daring karena keputusan dari pemerintah, keputusan dari negara. Kita tetap melaksanakan keputusan-keputusan tersebut secara bertanggung jawab. Berikutnya yang perlu saya sampaikan dan mengenai pembelajaran. Mohon Pak Sigit. Waktu dan tempat pelaksanaan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar atau KBM secara luring, ini disusun sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan KBM dapat dilakukan di dalam dan atau di luar lingkungan sekolah. Jadi kegiatan belajar mengajar ini bisa dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini sesuai ketentuan atau sesuai perjanjian dengan guru yang bersangkutan, dengan kepala sekolah maupun stafnya. Jadi bisa nanti belajarnya di luar, misalnya belajarnya di Pantai Gemah misalnya, kegiatan apa, mungkin sejarah belajarnya di Candi Gayatri, ini boleh. Ini atas izin sekolah, izin lembaga, izin kepala sekolah. Jadi pembelajaran itu baik di dalam ruangan sekolah maupun di luar dari sekolah. Apalagi kalau kelas 2 atau kelas 11, ini pembelajaran di luar itu agak lama, yaitu di praktek kerja industri atau prakerin. Berikutnya, sebelum memulai pembelajaran, ini peserta didik diwajibkan untuk berdoa. Lembaga kita yaitu lembaga yang di bawah naungan Yayasan Islam Sunan Rahmat, Yayasan Islam Sunan Rahmat. Ini wajib berdoa, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau dulu 3 stansa, jadi wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya, kalau dulu 3 stansa. Ini sekarang sudah mulai dibangun yang 1 stansa, karena terlalu panjang kalau 3 stansa. Nih. Berikutnya, bahwa peserta didik ini harus hadir di sekolah sebelum pembelajaran atau sebelum mulai pelajaran ini 15 menit. Jadi kalau masuknya jam 06.45 berarti 6.30 ini sudah sampai di sekolah. Sudah sampai sekolah, kemudian diperlihatkan atribut-atributnya pada waktu di depan. Jadi baik itu badge-nya, kemudian badge nama, kemudian setangan leher atau asduk, ini diperlihatkan sehingga kalian masuk ke halaman SMK Sur ini sudah terpantau dan sudah disambut dengan senyuman, dengan penuh kasih sayang dari Bapak Ibu Guru maupun dari satpamnya yang akan membantu, kemudian mengarahkan, kemudian membimbing kalian masuk di lembaga SMK sore ini. Berikutnya, waktu KBM, kegiatan belajar mengajar,
ini durasinya mulai pukul 6.45 ini sampai pukul 18.20. Jadi durasi waktunya dari 6.45 sampai 18.20. Sampai jam 6 lebih 20 menit, 6 sore. Ini. Sehingga kalian nanti akan terjadwal jam berapa. Bisa terjadi kalian nanti terjadwal mulai pagi jam 6.45, kemudian sampai jam 12. Bisa terjadi nanti terjadwal mulai jam 10 sampai jam 17 misalnya. Jadi ini sesuai jadwal-jadwal setiap kelas, mungkin ada sama, mungkin berbeda dengan kelas yang lain. Sehingga kalau kalian nanti akan istilahnya itu nunut atau bersama dengan temanmu, lihat jadwalnya. Jangan melihat temanmu, oh saya masuk bersama-sama, padahal jadwalnya berbeda. Maka dari itu, kalau kalian terbiasa atau dengan temanmu berangkat sekolah, ini harus memperhatikan jadwalnya. Karena kelas yang satu dengan kelas yang lain, jurusan yang satu dengan jurusan yang lain, bisa sama juga bisa berbeda. Berikutnya, ketua kelas atau piket kelas diharuskan menghubungi Bapak Ibu guru yang kira-kira 5 menit ini belum masuk ke ruang kalian. Jadi dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa Jawa yang kresep nih, penggalih, menyenangkan, memberitahu pada Bapak Ibu guru, misalnya Bapak mohon maaf ini waktunya di ruang ini, kelas ini dan sebagainya. Jadi ini wajib dari ketua kelas maupun yang berpiket pada hari tersebut. Berikutnya, yaitu waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Jadi pada saat kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar berlangsung peserta didik, tidak diperbolehkan untuk mengaktifkan handphone atau Walkman dan sejenisnya. Kecuali atas izin dari Bapak Ibu guru, karena materi atau pembelajaran tertentu atau untuk mata pelajaran tertentu ini wajib untuk menghidupkan HP maupun Walkman. Seperti kegiatan daring ini kalian wajib untuk menghidupkan HP kalian. Jadi situasi kondisi tertentu ini wajib dipakai dan situasi kondisi tertentu tidak diperbolehkan. Maka dari itu ini situasinya kalau situasi KBM yang tidak memperbolehkan untuk menghidupkan HP maupun sejenisnya. Berikutnya, melakukan aktivitas yang tidak berkaitan dengan materi pelajaran. Antara lain, tidur, ini tidak berkaitan dengan materi kalau tidur. Jadi pada waktu Bapak Ibu guru menerangkan, kalian tidur, kemudian bermain, atau menggoda temannya. Jadi harus konsentrasi penuh terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi konsentrasi penuh, kemudian memperhatikan, mencatat, dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru nanti kalian bisa meringkas, kemudian bisa meresume, kemudian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Nah, inilah pembelajaran yang sebenarnya ada interaksi dari Bapak Ibu guru dan kalian. Nah nanti kalau misalnya ada hal yang belum jelas, bisa ditanyakan pada Ibu guru. Saya yakin Bapak Ibu guru akan membantu kalian, akan membimbing kalian supaya kalian nanti berhasil. Jadi harapannya dari lembaga ini kalian berhasil untuk pendidikan, baik itu pendidikan yang sifatnya intelek maupun sifatnya karakter, sopan santun dan sebagainya. Kemudian
Anak-anak juga dilarang menerima tamu. Jadi tiba-tiba ada temanmu yang datang dari lembaga lain, ini tidak diperkenankan. Jadi harus izin dari Bapak Ibu Guru, kemudian izin piket, izin satpam. Jadi kalau ada temanmu dari lembaga lain atau dari kadang-kadang teman yang sepermainan, ini tidak diperkenankan kalau tidak izin dari Bapak Ibu Guru maupun guru piket maupun dari satpam, ini harus izin. Ini dibiasakan, ini merupakan aturan, merupakan tata tertib. Jadi tidak nyelonong saja sampai ke ruang kelas. Berikutnya, peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Sebelum dapat izin dari Bapak Ibu Guru, disertai surat permohonan izin. Jadi istilahnya kalau kalian misalnya bolos misalnya, ini tidak diperkenankan pelanggaran berat itu kalau bolos. Karena sifatnya itu nyepelek nih atau tidak menghargai Bapak Ibu Guru yang mengajar. Maka dari itu tidak diperkenankan kalian untuk meninggalkan tanpa izin. Semuanya harus pakai izin. Berikutnya, peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapatkan izin dari guru kelas, guru piket, dan kepala sekolah. Lanjut, pada saat pergantian jam pelajaran, peserta didik dilarang berada di luar kelas. Jadi pada saat pergantian jam pelajaran, peserta didik dilarang berada di luar kelas. Jadi misalnya jam pertama, jam kedua agama Islam misalnya. Kemudian ada pergantian, jam 3-4-nya pelajaran PPKN misalnya. Ini kalian dilarang untuk di luar kelas, harus tetap di dalam kelas menunggu Bapak Ibu Guru yang akan mengajar di jam berikutnya. Ini tidak boleh berkeliaran ke sana kemari, sehingga Bapak Ibu Gurunya pada waktu masuk ini mencari anak-anaknya, di mana anak-anak kok tidak ada. Ini. Berikutnya, piket kelas diharuskan untuk merapikan dan membersihkan ruang kelas pada saat pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran atau sebelum Bapak Ibu Guru datang ini sudah harus bersih. Baik itu papan tulisnya, kemudian lantainya, jangan sampai berserakan kertas-kertas di lantai atau mungkin papan tulisnya masih kotor. Jadi kalau sudah ganti jam pelajaran cepat untuk dibersihkan sehingga Bapak Ibu Guru untuk jam berikutnya ini sudah bisa langsung untuk mengadakan pembelajaran dengan pembukaan, dengan materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tersebut. Berikut, peserta didik diharuskan mengikuti proses KBM dengan tata tertib. Jadi proses KBM, kegiatan belajar mengajar ini dengan tertib, tidak celometan, tidak mengganggu temannya, tidak bully temannya, dan sebagainya. Berikut kegiatan belajar mengajar diakhiri dengan doa. Jadi pada jam terakhir dari kalian setiap kelas, ini diakhiri dengan doa dan menyanyikan salah satu lagu daerah atau lagu wajib yang lainnya. Kalau sekarang pada waktu MPLS yang secara luring ini biasanya diajarkan untuk menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, mungkin lagu-lagu daerah, sehingga kita tetap akan mencintai daerah, mencintai wilayah, mencintai nasional, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, Pak. Berikutnya kehadiran peserta didik. Mohon untuk agak besar, Pak. Jadi kehadiran peserta didik, bel masuk ini dibunyikan pukul 6.45 dan peserta didik hadir di sekolah. Nih,
sebelum bel berbunyi. Jadi sebelum bel berbunyi kalian harus sudah hadir di sekolah. Sebelum bel bunyi untuk masuk, ini biasanya ada lagu-lagu, ada ceramah yang sifatnya untuk meningkatkan karakter dari kalian. Jadi meningkatkan karakter, meningkatkan sopan santun, supaya kalian nanti setelah lulus dari SMK Soro ini menjadi insan yang berkarakter, ya, bertabiat, yang baik tentunya. Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. Jadi kalian nanti kalau terlambat akan diberi sanksi yaitu untuk pendataan. Jadi kalian akan didata untuk hari ini terlambatnya berapa menit, kemudian untuk besoknya, lusanya dan sebagainya berapa kali kalian terlambat, ini akan terekam. Jadi rekaman-rekaman itu dipakai dasar untuk mengadakan pembinaan kepada kalian. Jadi dibina sendiri, kalian dibina sendiri. Kemudian pembinaan juga bersama dengan orang tua wali, bersama guru bimbingan konseling maupun bimbingan karier. Jadi bersama-sama. Jadi nantinya untuk pembimbingan, untuk menuju ke karakter kalian yang bagus, ini selalu dibimbing. Karena yang namanya anak itu belum bisa menjaga dirinya, belum mampu untuk menjaga dirinya, harus dijaga oleh orang lain, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk orang tua, termasuk dari guru BK maupun guru BB. Berikutnya, peserta didik yang tidak hadir di sekolah tanpa keterangan dinyatakan alfa atau tanpa keterangan. Jadi kalau tidak ada suratnya ini tanpa keterangan. Jadi di A atau kalau dulu mungkin di T, T itu tanpa keterangan, A itu alfa. Maka dari itu anak-anakku kalau tidak masuk ini harus ada izinnya. Peserta didik yang tidak hadir di sekolah karena sesuatu hal harus menyampaikan surat pemberitahuan atau surat izin. Jadi harus ada surat izinnya. Naik, Pak naik. Jadi harus ada surat izin, pemberitahuan izin dari orang tua wali atau dari peserta didik yang ditandatangani oleh orang tua wali, peserta didik dan mengetahui ketua RT atau RW atau mungkin yang dekat dengan rumah kalian. Misalnya yang dekat dengan rumah kalian itu adalah kepala desa, enggak apa-apa. Misalnya Pak Camat misalnya ada stempelnya, enggak apa-apa. Yang jelas bahwa pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama antara orang tua wali, kemudian masyarakat dan pemerintah. Sehingga kalau kalian tidak masuk, ini juga boleh mengetahui Bapak Kepala Desa maupun Pak Cari atau mungkin Pak Camat dengan stempelnya. Ini mana yang kira-kira memudahkan kalian. Tidak menyulitkan kalian tapi memudahkan dari kalian. Yang jelas ini harus ada stempelnya. Karena pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama, baik orang tua, sekolah, maupun masyarakat, maupun pemerintah. Berikutnya, oke, kehadiran. Ya. Peserta didik yang tidak hadir masuk ke sekolah karena sakit selama 2 hari atau lebih secara berturut-turut harus dilengkapi dengan surat izin dari dokter. Jadi kalau misalnya sakit 2 hari masih menggunakan surat yang diketahui oleh RT atau RW dan sebagainya, ini setelah 2 hari belum sembuh, ini harus
ada surat keterangannya dari dokter atau mungkin dari puskesmas. Karena kalau sakit 2 hari belum sembuh, ini perlu pengobatan khusus. Tidak pengobatan yang tanpa orang ahli. Jadi yang ahli itu yaitu mungkin perawatnya, mungkin dari puskesmasnya, mungkin dari dokter, ini ada izinnya, izin cuti mungkin selama 2 hari atau selama 4 hari, atau mungkin opname dan sebagainya. Karena situasi dan kondisi orang sakit itu bermacam-macam. Ada yang karena sakitnya ringan, atau flu, mungkin sakitnya agak berat, atau perlu perawatan yang lebih lanjut misalnya. Jadi ada perawatan. Jadi surat dokter ini diantar oleh orang tua atau mungkin keluarganya, mungkin kakaknya bisa diantar oleh keluarga orang tua ke sekolah. Sehingga di sekolah nanti akan bisa memberikan informasi tambahan mengenai kalian. Jadi tujuannya diantara itu adalah bisa memberikan informasi tambahan mengenai kondisi kalian yang perlu ada penanganan khusus dan lain-lainnya. Berikutnya, peserta didik yang tidak hadir masuk karena sesuatu hal, bukan karena sakit, lebih dari 2 hari berturut-turut, sebelumnya harus mendapat izin atau dispensasi dari sekolah, dispensasi dari kepala sekolah. Ini yang bukan karena sakit, mungkin rumahnya jauh, Sumatera mungkin harus pulang, karena ada kegiatan di Sumatera atau di Kalimantan, atau mungkin di Jawa Barat dan sebagainya, lebih dari 2 hari, ini harus izin dari kepala sekolah. Jadi semuanya itu harus diatur sesuai ketentuan-ketentuan, sesuai tata tertib dari apa yang disampaikan oleh lembaga. Jadi itu contoh-contoh mengenai surat izin, surat dispensasi. Jadi ada surat dispensasi, itu adalah kalau dispensasi itu kalian tidak masuk ke sekolah karena tugas dari lembaga. Jadi ada mungkin ada kegiatan di luar mengikuti jambore nasional, ini ada dispensasi dari sekolah. Atau mungkin kalian mengikuti LKS, lomba kompetensi sekolah, baik tingkat wilayah kerja maupun tingkat provinsi maupun bahkan tingkat nasional. Jadi siswa kita atau anak didik dari SMK Sore ini sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk lomba, untuk mengikuti, untuk mengasah prestasi dari anak-anak tersebut yang akan mengikuti di ajang-ajang nasional maupun internasional. Jadi yang kemarin itu sudah untuk tahun ini sudah bisa mengikuti, kemudian bisa meraih juara. Alhamdulillah ada beberapa yang meraih juara 3, ada juara harapan, juara keempat dan sebagainya. Ini atas bimbingan dari Bapak Ibu Guru dan semangat dari peserta didik, dari anak-anakku yang mengikuti lomba-lomba tersebut. Ini bisa mengangkat dari prestasi lembaga, mengangkat nama baik orang tua, mengangkat nama baik dirinya sendiri. Maka dari itu untuk pembimbingan mengenai prestasi selalu akan mendapatkan prioritas dari lembaga, prioritas dari sekolah. Berikutnya Pak Gid. Berikutnya mengenai pakaian seragam, mungkin gambarnya ada Pak Gid, gambarnya nanti. Jadi pakaian seragam peserta didik ditentukan sebagai berikut. Untuk hari Senin dan Selasa, jadi hari Senin dan Selasa, ini memakai seragam abu-abu putih. Ya, itu seragam untuk hari Senin dan Selasa seragam abu putih. Kemudian kalau upacara wajib memakai topi, dasi ini wajib dipakai.
Kemudian memakai ikat pinggang. Ukurannya ini disesuaikan dengan aturan dari lembaga, dari sekolah. Sehingga kalau celana yang dipakai ini tidak boleh berbentuk pensil. Jadi celana pensil itu hanya dipakai untuk pakaian-pakaian non seragam. Kalau pakaian seragam tidak boleh menggunakan yang pensil. Maka dari itu nanti anak-anakku yang kelas 10 ini, kalau seragam abu-abu putih ini tidak dilaksanakan pembelian mengenai pembelian seragam kemarin itu, kalian bisa membeli di toko sekolah, disediakan ukurannya standar. Jadi standar untuk pendidikan, standar untuk pelajar, bukan standar untuk main-main, untuk bermain. Lain kalau celana untuk bermain, untuk dolan dan sebagainya itu boleh bermacam-macam. Boleh mungkin kalian agak dirobek-robek begitu supaya kelihatan hipis. Hipis seperti dari turis-turis asing itu. Itu untuk hari Senin dan Selasa ini memakai abu-abu putih. Berikutnya untuk seragam hari Rabu dan Kamis ini seragam khas. Seragam khas lengkap dengan badge dan envelope-nya. Jadi lengkap dengan badge dan envelope-nya, kemudian terpasang badge nama, terpasang envelope, terpasang emblem, kemudian ikat pinggang hitam, bersepatu pantofel hitam, dan berkaos kaki. Jadi wajib berkaos kaki. Jadi kaos kakinya itu jangan yang pendek itu, minimal ya 10 cm dari mata kaki. Jadi dari mata kaki itu 10 cm minimal, tidak di bawah mata kaki. Saya lihat kalau anak-anak ini kebanyakan itu di bawah mata kaki untuk kaos kakinya. Ini harus di atas mata kaki minimal 10 sehingga kelihatan yang rapi, kelihatan yang cantik sebagainya. Lengkap dengan dasinya. Jadi badge envelope maupun badge nama lengkap harus sudah terpasang semuanya. Nah ini kelihatan rapi. Di foto-foto itu kelihatan rapi, kemudian potongan rambutnya juga potongan yang rapi, tidak digundul maupun tidak gondrong. Jadi mohon anak-anak untuk potongan rambutnya disesuaikan dengan potongan pelajar SMK sore. Jadi sesuai dengan potongan pelajar. Berikutnya pada waktu hari Jumat, ini seragamnya adalah seragam batik. Jadi hari Jumat seragamnya seragam batik, semacam itu, ada badge namanya, juga tetap memakai ikat pinggang. Berikut untuk seragam pramuka dipakai pada hari Sabtu. Jadi seragam pramuka ini pada hari Sabtu, lengkap dengan baretnya atau topinya. Kemudian antara pria dan wanita ini berbeda. Bedanya yaitu kalau untuk seragam pria, bajunya dimasukkan di dalam celana, kalau untuk putri tidak. Karena memang baju itu dirancang tidak dimasukkan. Jadi ada beberapa pakaian yang dirancang kalau dimasukkan itu tidak baik, tidak bagus. Kalau yang pria dirancang untuk dimasukkan. Ini ketentuan seragam untuk sekolah utamanya pada waktu luring atau pelajaran tatap muka. Kalau daring kalian mungkin hanya atasan tok, bawahnya tidak kelihatan. Ini kalau seperti sekarang itu yaitu pembelajaran secara daring atau MPLS secara daring. Nanti kalau MPLS secara luring, ini juga akan ada perbedaannya, pemakaian seragamnya. Berikut Pak.
Oh iya, jadi ini pemasangan bed, silakan dilaksanakan anakku, karena bed sudah diberikan, seragamnya yang dari sekolah juga sudah diberikan, hanya seragam pramuka dan abu-abu, yang seragam pramuka dan seragam putih ini yang kalian tidak diberikan sekolah, ini wajib untuk membeli sendiri. Mohon anak-anak kalau bisa membeli di toko sekolah, karena di toko sekolah ukurannya sudah ukuran standar belajar di SMK sore. Oke, berikut. Nah, ini untuk pendidikan karakter. Jadi SMK sore ini melaksanakan pendidikan karakter dan bela negara. Nah, sudah bekerja sama dengan Brigip, jadi sudah bersama dengan Brigade Infanteri Mekanis 16 di Kediri, di Gunung Klotok. Jadi sudah, kalau kalian nanti kelas 10 ini sudah angkatan yang ke-8 kalau tidak keliru. Yang kakakmu yang sekarang kelas 11 ini belum terlaksana, belum bisa terlaksana karena kondisi pandemi. Karena kondisi pandemi yang demikian itu pemerintah masih melarang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, semuanya harus dari dalam rumah, kegiatan di rumah, jadi pekerja dari rumah, work from home dari rumah, dan ada jadwal work from office atau bekerja di kantor, ini ada jadwal tertentu, sehingga untuk kakakmu juga belum kita laksanakan, namun sudah kita pesankan seragamnya, sudah datang, mungkin nanti akan kita berikan. Kalian untuk anak-anakku kelas 10, mungkin akan segera kami pesankan kalau keputusan dari pemerintah ini sudah boleh melaksanakan, nanti akan segera kita kirim ke Brigip Mekanis 16 di Kediri, di Gunung Klotok. Berikut Pak Kit. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang jangan sampai terjadi untuk anak-anakku. Jadi jangan sampai terjadi untuk tadi. Maka dari itu pembimbingan dari Bapak Ibu Guru, dari guru BKBB, dari kesiswaan selalu memantau supaya kalian tidak mengadakan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat. Misalnya terlibat pengguna atau pemilik atau bahkan pengedar narkoba. Kita sudah kerjasama dengan BNNK, Badan Nasional Narkotika Kabupaten, yang pada waktu MPLS secara luring, ini biasanya kita undang untuk mengadakan ceramah atau mengadakan pembimbingan pada kalian. Namun karena kondisinya sekarang ini demikian, sehingga tidak bisa terlaksana untuk memberikan penjelasan kepada kalian dari BNNK, Badan Nasional Narkotika Kabupaten. Ini jangan sampai terjadi, ini berat sekali, berisiko sekali. Maka dari itu jangan dekat-dekat dengan narkoba. Berikutnya, jangan sampai terjadi perkelahian antar siswa atau antar pelajar. Ini sudah bagus kalau di Tulungagung, khususnya ini tidak pernah terjadi perkelahian antar pelajar, karena semuanya sudah berkarakter yang baik, berakhlak, akhlakul karimah, sehingga saling menghargai, saling toleransi satu dengan yang lainnya. Berikutnya, terlibat perbuatan kriminal. Nah ini, ya masih ada beberapa pelajar yang bukan dari lingkungan SMK sore atau dari pelajar-pelajar sebelah, ini masih ada yang mengadakan perbuatan-perbuatan kriminal. Mohon bantuan pada anak-anakku, jauhkan dari perbuatan-perbuatan kriminal tersebut, baik itu mencuri, kemudian menjadi geng-geng tertentu yang akibatnya berakibat fatal karena berbuat yang kriminal. Berikutnya terlibat perbuatan asusila. Ini karena kondisinya daring, ini sering terjadi
perbuatan-perbuatan yang asusila. Banyak pelajar-pelajar yang hamil di luar nikah, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak kita duga, tiba-tiba melahirkan yang tidak diketahui sebab musababnya dan sebagainya. Jadi mohon ini anak-anakku untuk menjaga dirinya masing-masing. Yang pria juga menjaga dirinya, yang wanita juga menjaga dirinya masing-masing. Karena kalau tidak menjaga dirinya masing-masing, nanti akan berakibat fatal, akan berakibat terhadap kalian mengenai tindakan-tindakan yang asusila. Kemudian pelajar juga dilarang, atau siswa kita, siswa SMK sore dilarang bertato, kemudian bertindik. Jadi baik laki-laki atau perempuan, atau bertindik untuk laki-laki untuk pria. Jadi dilarang keras. Karena aturan dari lembaga, aturan dari Departemen Pendidikan, aturan dari Kanwil, Kantor Wilayah Pendidikan ini dilarang keras untuk bertindik maupun bertato. Baik pelajar pria maupun wanita, wanitanya boleh bertindik kalau wanita, karena akan diberi anting-anting, memang adatnya demikian. Memang ada dari adat-adat dulu, ini kalau ada pria ditindik ini biasanya anak-anaknya itu sering meninggal dunia, anak pertama meninggal dunia, kedua meninggal dunia, akhirnya ditindik ada tertentu, itu ada adat. Ya, berikutnya. Nah ini, dari dalam kurun waktu 1 tahun tidak masuk ini untuk sekolah tanpa keterangan nanti lebih dari 15 hari, untuk kelas 10 ini dinyatakan tidak naik. Maka dari itu jangan sampai tidak hadir di sekolah tanpa keterangan sampai sekian. Jadi dari lembaga menyatakan tidak bisa naik ke kelas yang di atas. Berikutnya juga untuk kelas 11 dan 12 ini maksimal 14 hari. Jadi kalau lebih dari 14 hari berarti dinyatakan tidak naik kelas. Maka dari itu anak-anakku mohon untuk aturan-aturan yang banyak sekali nanti akan kita sampaikan dalam bentuk buku. Mungkin yang bentuk buku Pak Git mungkin bisa ditampilkan sekilas. Ya, itu jadi merokok termasuk dilarang oleh lembaga, oleh sekolah, oleh SMK sore. Jadi dilarang merokok. Jadi anak-anak kalau di rumah ini tidak merokok juga, Bapak Ibu guru itu sudah memberi teladan, memberi contoh. Jadi jarang atau mungkin prosentasenya hanya 1% kira-kira Bapak Ibu guru SMK sore yang merokok. Sudah memberi contoh yang baik demikian, maka dari itu anak-anakku harapan dari lembaga ini, harapan dari pendidikan ini jangan menjadi anak yang perokok nanti sampai dewasa. Jadi sampai dewasa, sampai berumah tangga, kalau bisa jangan menjadi perokok. Itu. Ini contoh dari peraturan-peraturan dari tata tertib sekolah yang berupa buku, ini lengkap sekali. Yang nantinya akan kita share kepada kalian, kita berikan pada kalian mungkin dalam bentuk buku, sehingga dapat dipelajari mengenai ketentuannya, mengenai sanksinya, mengenai poin pelanggarannya, mengenai kapan kalian harus membuat surat pernyataan di atas materai, kemudian peringatan-peringatan dan sebagainya. Itu anak-anakku yang berbagai yang saya banggakan. Mudah-mudahan dari kesempatan yang tidak terlalu panjang ini, kalian bisa menerapkan, bisa melakukan apa yang kami sampaikan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Tujuannya satu,
yaitu kalian harus berhasil pendidikannya di SMK sore ini sampai lulus, sampai mendapatkan ijazah. Ini harapan dari sekolah, ini harapan dari lembaga, ini harapan dari orang tua, ini harapan dari Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Supari atas arahan dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh peserta MPLS Daring SMK Sore Tulungagung. Selanjutnya ada info tambahan dari Panitia MPLS Daring. Kami persilahkan kepada Bapak Rian Dasa Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi dari panitia. Baru saja kita telah menyaksikan pemateri dari Bapak Tupari. Untuk yang di rumah, tugas dari materi dari Bapak Tupari silakan dikerjakan, terus nanti dikirimkan ke link maksimal pukul 19.00. Tugasnya yang tertera pada jadwal tersebut, yaitu apa? Carilah 15 larangan yang berlaku di SMK Sore Tulungagung. Silakan dituliskan, terus nanti difoto, hasil foto tersebut silakan dikirimkan ke link yang dikirimkan seperti hari kemarin. Terus pengumuman yang kedua, setelah ini materinya yaitu dari Kaprokli, Kepala Program Keahlian TKRO dan TBSM, untuk kompetensi keahlian yang selain TKRO dan TBSM, ya, ini silahkan logout dari Zoom meeting. Untuk selain TKRO dan TBSM silahkan logout dari Zoom meeting maupun YouTube. Tetapi untuk kompetensi keahlian TKRO, TBSM, logout dulu, nanti kami kirimkan link untuk masuk lagi. Sekali lagi, untuk selain kompetensi keahlian TKRO dan TBSM, silahkan logout dari Zoom meeting maupun YouTube, terus silahkan dikerjakan tugasnya. Tetapi untuk kompetensi keahlian TKRO dan TBSM, logout dulu, setelah itu masuk lagi ke Zoom meeting maupun YouTube yang akan kami kirimkan setelah ini. Itu, mungkin itu saja. Sambil untuk jadwalnya nanti jam 8.45, kalaupun misalkan masuk masih belum muncul, silahkan ditunggu saja sampai acara tersebut atau pemateri kedua dimulai. Demikian dari panitia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.